warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik ya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan sedikit membahas tentang kualitas penduduk dan pembangunan. Simak terus videonya ya. Nah, sebelum masuk ke materi, tentunya kita harus mengetahui arti dari kualitas penduduk itu sendiri. Kualitas penduduk ini ialah tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan di dalam memenuhi kebutuhan hidup, meliputi kebutuhan pokok, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, dan keamanan atau kenyamanan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, kualitas penduduk ialah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar yang mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup yang layak. Kualitas penduduk ini bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, faktor tingkat pendidikan. Faktor tingkat pendidikan ini bisa terjadi dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin tinggi pula kualitas penduduk. Lalu faktor yang kedua, tingkat pendapatan. Faktor tingkat pendapatan ini dapat terjadi dikarenakan semakin tinggi penghasilan penduduk, maka makin berpotensi untuk memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, maka mereka pun akan mampu memenuhi kebutuhannya. Lalu faktor yang ketiga, tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan ini bisa dijadikan faktor dikarenakan kemampuan memenuhi kebutuhan gizi makanan, obat-obatan, menjaga kesehatan fisik dan psikis akan membuat kualitas hidup mereka yang tinggi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni Indeks Pembangunan Manusia atau bisa disebut dengan IPM. IPM tersebut memiliki arti sebagai kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar, yaitu yang pertama umur panjang dan sehat, lalu pengetahuan dan kehidupan yang layak. Manfaat dari IPM tersebut yang pertama untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia, lalu yang kedua untuk menentukan peringkat pembangunan suatu negara, yang ketiga sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi dasar perencanaan pembangunan, dan yang terakhir menyadarkan tentang pentingnya pembangunan SDM. IPM tersebut dapat terbentuk dikarenakan beberapa komponen. Yang pertama, komponen angka harapan hidup. Komponen angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Lalu komponen yang kedua yakni komponen angka melek huruf. Komponen angka melek huruf ini adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya. Lalu komponen yang ketiga, rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah ini adalah rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Lalu komponen yang terakhir, pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. UNDP menggunakan produk domestik bruto atau PDB real yang disesuaikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum